Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang berada di rumah menyaksikan secara online ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Kami berharap saudara semua baik-baik saja. Tema kita bulan ini adalah integritas, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita boleh diubahkan, makin dipercaya dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Raya Hari Minggu pukul 6.30 atau jam 6:30 pagi akan dilayani oleh Pastor Budi Limanjaya. Ibadah sesi 2 pada jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Yulan dari Surabaya. Ibadah hari Minggu sesi pertama pada tanggal 26 Maret jam 6:30 pagi kita akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Sunardi dari Surabaya. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah hari Kamis doa lawatan tanggal 23 Maret jam 7 malam. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Walden Sepaya. Ibadah doa lawatan pada tanggal 30 Maret jam 7 malam, kita akan malam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah doa lawatan. Shalom teman-teman. Jangan lupa ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30. Dan jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom. Kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ini ada ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kami tunggu ya teman-teman. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom adik-adik dan teman-teman. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mau belajar musik, drum, juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih dan God bless you. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur di gereja kami. Saudara yang sudah menabur, baik itu persembahan, benih kasih, diakonia. Saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Dan jika saudara ingin menabur di gereja kami, saudara dapat mentransferkannya di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam. Mari kita datang memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak dipuji dan disembah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami datang, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Sehingga kami datang tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh sukacita, kami beroleh kekuatan, kesembuhan, berkat daripada Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah
bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, mengandalkan Engkau ya Tuhan, memiliki hidup yang berintegritas kepada Engkau ya Yesus. Haleluya. dan ditinggikan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Mari salam kanan kiri katakan besarlah nama Tuhan kita. Haleluya. Aku tak dapat balas
Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat, kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami akan memberi jamah setiap kami, jamah setiap tangan yang memberi, agar persembahan ini berkenan untuk Engkau ya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami, agar kami boleh menerima firman itu dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
berbicaralah di tengah umat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pedang yang bermata dua untuk menegur yang mendengar juga yang menyampaikan. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar roh-Mu yang bekerja di tengah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Wow, luar biasa ya malam hari ini. Kayaknya malam yang spesial sehingga saya rasa saya tidak perlu banyak bicara. Kita langsung aja ya. Tema kita di bulan ini yaitu integritas. Apa sih integritas ini? Mungkin beberapa dari antara saudara merasa asing ya. Ini istilah apa ini integritas? Nah, sebelum kita membahas integritas ini, mari kita baca Amsal 17 ayat 7, firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan kita malam hari ini. Amsal 17. Nah ini ya, Amsal 17 berkata, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ini bukan permainan kata ya saudara, tapi ini perbedaan orang bebal dan orang mulia. Saya tidak akan membahas orang bebal, karena saya percaya malam hari ini saudara yang hadir di sini adalah orang-orang mulia. Itu sebabnya orang mulia akan mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata dusta. Nah, apa hubungannya Amsal ini dengan integritas yang menjadi tema kita bulan ini? Kita lihat ya. Integritas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan integritas itu adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Ya, saudara catat ini kejujuran ya. Diingat-ingat kejujuran. Kemudian ada kamus lain yang saya lihat yaitu KPK. KPK ini bukan yang menyelidiki kasus korupsi ya, tapi KPK ini adalah kamus kompetensi perilaku. Ya, jadi kita harus melihat ya supaya contoh-contoh ini bisa akurat saudara. Jadi ini yang mengatakan bahwa bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Jadi KPK atau kamus kompetensi ini mengatakan bahwa integritas itu adalah apa yang kita katakan dengan yang kita perbuat itu selaras atau sama, senada, ya sama. Jangan sampai kita berkata lain, kita melakukan lain. Nah itu bukan integritas. Kita bahas aja yang sederhana ya, menurut KBBI aja. Jadi integritas menurut KBBI itu adalah kejujuran. Ya, saudara adalah orang-orang yang mulia, saudara harus berkata jujur. Kenapa orang kok sulit berkata jujur? Integritas itu adalah kejujuran. Kok orang tidak mau berkata jujur? Ya, orang tidak bisa berkata jujur karena orang itu tidak siap menanggung akibat dari kejujuran. Kalau saudara melakukan kebaikan, kalau saudara tidak melakukan kesalahan, tentunya saudara tidak akan takut untuk mengatakan kejujuran. Nah, di sini saudara kita akan melihat contoh integritas yang dapat kita teladani. Siapa itu? Yesus. Yesus yang saudara sembah itu memiliki integritas yang tinggi saat dia ada di bumi. Saat dia bertugas di dunia ini. Waktu Bapaknya mengirim dia ke dunia, dia adalah pribadi yang berintegritas tinggi. Dan saudara malam hari ini, saudara dan saya adalah pengikut Yesus. Amin saudara. Saudara pengikut Yesus, tentunya saudara juga dituntut untuk memiliki integritas seperti guru saudara ajarkan.
yaitu Yesus Kristus ajarkan. Saudara, sebelum saya lanjut dengan bahasan ini, saya kepingin bertanya, siapa yang sudah dibaptis malam hari ini? Semua kita sudah dibaptis ya, kecuali yang kecil-kecil mungkin seperti Moana, ya, yang di bawah 15 tahun. Itu kita sudah dibaptis ya saudara ya, sudah ya, setuju ya kita sudah dibaptis. Nah, saya tanya deh ke Pak Rabi, itu kan biasanya Pak Rabi yang ngebaptis ya, sebelum dicelupin ke dalam orang ini yang menyerahkan diri mau dibaptis, sebelum dicelupin biasanya Pak Rabi ngucapin mantra apa? Mantra, maksudnya ngucapin kata-kata apa? Kata-kata apa? Ya, jangan terlalu tegang saudara, jangan tegang-tegang. Kira-kira Pak Rabi itu ngucapin apa buat yang mau dibaptis ini? Sebelum dicelup gitu Pak, dikatakan apa? Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah saudara, kita itu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi malam hari ini kalau saudara bilang, saya tidak bisa berintegritas, saya tidak memiliki integritas, berarti saudara harus dibaptis kembali. Karena waktu saudara dibaptis, saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, termeterai, saudara ini termeterai dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya belum bisa berintegritas karena saya orang sederhana, orang bodoh, orang yang ya belum bisa jujur lah. Tolong dicatat kembali Pak, dan diundang untuk dibaptis kembali. Dan saat dicelupkan, waktu Pak Rabi tenggelamin, bilang sama dia, di dalam air ini Pak posisinya, tanya dia, sudah terima integritas? Sudah terima integritas? Sampai dia jawab, sudah. Diangkat Pak cepat-cepat, sebab dia sudah. Pasti dia sudah setengah teler. Jadi waktu dia mengaku bahwa dia sudah menerima integritas, angkat cepat-cepat. Ya, diangkat sebab pasti dia sudah semaput. Gitu, kalau belum dibaptis, ya dipikir-pikir ya. Sebab waktu saudara menerima baptisan air, saudara itu menjadi orang yang termeterai di dalam Roh Kudus. Dan orang yang menerima Roh Kudus, secara langsung dia menerima integritas ini. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan integritas. Integritas itu apa? KBBI tadi mengatakan integritas itu jujur. Ya gampang ya saudara, apa sih susahnya berkata jujur, tinggal ngomong kan, JUR, jujur ya. Yesus memberikan contoh yang sangat baik. Selama dia di dunia, dia tidak melakukan kesalahan. Sampai dia berada di hadapan Pontius Pilatus, dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 4, Pontius Pilatus mengadili di hadapan pengadilan saat itu. Pontius Pilatus berkata bahwa aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Kalau dia tidak bersalah, berarti dia orang yang jujur, saudara. Kita tahu ya pengajaran Yesus itu di dalam Galatia 5 ayat 22, itu pengajarannya tentang kasih, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang pengajaran ini. Justru dianjurkan di dalam bermasyarakat supaya saudara ini berbagi kasih. Yesus berbagi kasih, Yesus mengajarkan kasih dan Yesus menunjukkan kasihnya. Dia menyembuhkan Yairus, dia menyembuhkan perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Dia dia mengusir setan di dalam diri orang yang kerasukan setan. Juga dia memberi makan 5.000 orang. Apakah itu bukan perbuatan kasih? Itu perbuatan kasih saudara. Jadi Yesus mengajarkan tentang kasih dan Yesus melakukan juga kasih. Integritas. Ya, jadi saudara, kalau saudara bingung-bingung dengan integritas, ingat aja perbuatan dan yang saudara katakan itu harus sama atau saudara jujur. Ya, mau jujur
Harus mau saudara, saudara ini pengikut Kristus. Kita semua dituntut untuk berintegritas. Kita semua diminta untuk meniru teladan kita yang agung. Kalau saudara berdalih, itu Tuhan Bu, dia kan Tuhan. Bisa aja dong dia berintegritas. Saudara, Yesus itu memang Tuhan, tapi waktu dia turun ke dunia dan menjadi manusia, dia 100% manusia. Tapi dia tidak meninggalkan sifat ini. Ini saya katakan sifat ya, integritas ini ya. Salah satu buah roh bisa masuk di dalam buah roh. Sebab apa? Saya melihat kebaikan, kesetiaan itu adalah buah-buah roh. Dan jujur masuk di dalam kebaikan, kesetiaan. Jujur itu masuk juga di dalam kesetiaan. Pasangan suami istri kalau tidak jujur satu dengan yang lainnya, wah, ini tinggal kayak bom waktu yang menunggu untuk meledak. Ya, anak-anak kalau nggak jujur sama orang tua, tinggal tunggu waktu ketahuan dihentikan uang jajan. Nah, jadi ada hukuman atas perbuatan kita kalau kita nggak jujur. Jadi saya rasa jujur ini masuk di dalam buah roh. Ya, jadi integritas ini bisa dikatakan buah roh juga. Ya, bulan lalu kan kita temanya itu tentang kesetiaan ya. Bulan ini integritas. Ya, itu ada hubungannya. Dan kalau saudara bilang Yesus itu Tuhan sehingga dia bisa berintegritas dengan mudah, saya akan memberikan contoh di dalam Perjanjian Lama, satu tokoh yang kita kenal, dia adalah seorang raja yang sangat dihormati dari masa dia menjabat sampai saat ini. Kalau saudara ke Israel, namanya masih dihormati walaupun dia sudah tidak ada, yaitu Raja Daud. Saudara, kalau kita tahu Raja Daud, pelanggaran yang dia buat itu adalah bagaimana dia mengirim Uria ke garis depan, kemudian dia menarik mundur sedikit pasukannya, sehingga Uria itu berada di garis depan dan berperang sendiri. Dan Uria dikatakan mati konyol di situ ya, mati perang sendiri, dan Raja Daud mengambil istrinya untuk menjadi permaisurinya. Tapi saya tidak membahas itu, malam hari ini kita lihat di dalam 2 Samuel 24 ayat 1-17. Terlalu panjang, saya cerita saja ya saudara, nanti kalau saudara rajin membaca di rumah saudara bisa baca kisahnya. Daud ini adalah raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan menunjuk waktu itu Daud saat Saul melakukan kesalahan, Tuhan langsung menunjuk Daud untuk memimpin umatnya. Ya, jadi di dalam 2 Samuel 24 ayat 1-17, di sini bercerita bahwa negeri itu aman di dalam pemerintahan Daud. Tidak ada perang. Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam pemerintahan Daud. Ya, sehingga Daud merasa, wah enak ya, musuh-musuhnya udah takluk. Filistin, musuh pertama Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat di saat dia masih muda, masih menjadi seorang gembala. Tapi karena roh Tuhan ada di dalam diri Daud, sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang satu ini, musuh yang begitu besar, Goliat. Orang Filistin, ya dikalahkan oleh Daud. Kemudian Tuhan menuntun Daud menjadi raja, dan saat dia menjadi raja, kemanapun dia berperang, Tuhan menganugerahkan kemenangan. Seperti ada pujian dikatakan, jadi Daud ini dilatih berperang oleh Allah sendiri. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Jadi Daud ini dilatih berperang oleh Allah sendiri. Alkitab tidak mencatat Daud ini ikut pelatihan militer di mana, gak ada. Apakah di Amerika atau di Soviet, enggak tercatat saudara. Dia enggak pernah ikut latihan militer. Dia tidak pernah masuk di sekolah militer, enggak. Tuhan sendiri yang melatih dia untuk berperang. Dan saat keamanan itu terjadi di negerinya, ya singkat saja saya ceritakan,
bagaimana Tuhan melatih dia berperang dan memimpin Daud menjadi pemenang sehingga negeri itu aman, berlimpah-limpah hasil. Mereka penduduk Israel itu merasakan, waduh kelimpahan. Enak ya di zaman pemerintahan Daud itu. Lalu Daud ini santai ya karena sudah enggak perang, sudah santai. Akhirnya dia memerintahkan, dia panggil Yoab pasukan perangnya, panglima perang. Yoab ini adalah panglima perang daripada Daud. Dia memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung umat Tuhan, menghitung bangsa Israel. Sebenarnya Yoab ini sempat mengatakan kepada raja. Yoab berkata di dalam 2 Samuel katakan, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Jadi Daud ini memerintahkan, ayo hitung. Sebenarnya apa sih salahnya? Tidak salah ya. Seorang raja menghitung rakyatnya. Seperti kita kan, kita juga kan setiap 5 tahun diadakan sensus penduduk ya. Untuk menghitung berapa orang tahun ini yang bisa coblos, berapa orang yang belum masih di bawah usia ya. Daud ini memerintahkan untuk menghitung. Akhirnya Yoab menghitung dari Dan sampai Berseba. Dan saat dihitung maka diketahui bahwa di Israel ada 800.000 orang yang bisa mengangkat pedang dan berperang. Lalu di Yehuda ada 500.000 orang yang bisa berperang. Jadi total seluruhnya jumlah prajurit daripada Daud. Oke, thank you Kak. Jumlah total seluruhnya adalah 1,3 juta prajurit yang gagah perkasa dan siap untuk berperang. Saudara, wow, pasukan ini satu laskar yang besar. Kalau di sekitarnya itu cuma punya tentara mungkin sekitar 300, 400, 500. Kemudian berani menyerang Israel saat itu yang memiliki pasukan 1,3 juta ribu tentara yang siap berperang dan mengangkat pedang. Wah, siap mati konyol ini saudara. Oh, mau nyerang pasukannya Daud. Tapi setelah selesai menghitung dikatakan di ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi saudara, setelah selesai dihitung dan ditahu jumlahnya, wah berdebar-debar hati Daud. Daud merasa berdosa. Karena apa? Karena tidak ada perintah. Tuhan tidak memerintahkan untuk menghitung bangsa Israel. Tapi karena nganggur ya, Daud merasa, wah sekarang saya ini sudah hebat. Daud sudah lupa bahwa selama ini yang melatih dia berperang adalah Allah. Yang membuat dia menjadi besar adalah Allah. Yang memimpin dia menjadi pemenang adalah Allah. Sekarang dia mengandalkan kekuatan pasukannya, kekuatan militernya. Dan itu mendatangkan pelanggaran. Ini melakukan pelanggaran saudara. Tapi waktu Gad datang menemui dia, Nabi Gad ini menghadapkan 3 pilihan buat Daud. Ya, karena perbuatan dosa yang dilakukan, disuruh pilih. Ayo pilih. Bisa slide berikutnya.
Nah, ini Tuhan menyuruh Daud untuk memilih 3 tahun kelaparan di negerimu, 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawan, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Daud dengan bijaksana memilih, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Lebih baik Tuhan yang menghukum langsung kepadaku. Sebab Daud ini biasa berperang, dia tahu bagaimana kejam dan jahatnya, brutalnya orang di medan perang ya. Orang-orang di sana kan gede-gede ya. Mereka itu kalau menangkap lawan, zaman dulu berperang itu face to face saudara. Tidak seperti sekarang ada bedil ya, ditembak dari jarak jauh mati. Kalau dulu kan orang berhadapan muka dengan muka, siapa yang kuat ya dia yang menang. Tapi waktu diperhadapkan pilihan ini, Daud memilih pilihan yang ketiga. Dia berpikir, kalau saya jatuh di tangan Tuhan dan Allah yang menghukum, Allah itu dia tahu, dia kenal Allah. Allah itu penuh belas kasihan. Waktu engkau berbuat salah dan engkau mengaku dosa, engkau berbalik dan minta ampun, maka Tuhan itu tidak sampai hati. Ya, sampai pada akhirnya, ya saudara, dikatakan bahwa Daud menunjukkan integritasnya di ayat 17. Dia berkatalah Daud kepada Tuhan ketika, saya baca aja dari ayat 14 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat Tuhan mengacungkan tangannya ke Israel untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Maksudnya umat Israel itu loh, buat salah apa sih? Ini kan kesalahan Daud yang buat. Daud yang pergi iseng-iseng hitung umat Tuhan. Lalu Daud berkata, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi Daud menunjukkan bagaimana dia sudah bersalah dan dia mau menanggung akibatnya. Ini loh seorang raja yang memiliki integritas sehingga dia dihormati, dia dikagumi karena perbuatannya, karena integritasnya terhadap bangsanya. Lalu singkat cerita saudara, akhirnya terjadilah pemulihan saat Daud itu bertobat dan Allah akhirnya berbelas kasihan. Lalu Daud membeli tempat itu dan mendirikan mezbah di tempat itu. Kemudian saya akan membawa saudara untuk melihat contoh di perjanjian baru. Itu tadi contoh di perjanjian lama. Di perjanjian baru singkat aja saya cerita bagaimana Rasul Paulus ya. Kita tahu Rasul Paulus ini seorang rasul yang sangat luar biasa. Latar belakangnya dia seorang yang sangat jahat. Dia selalu mengejar-ngejar umat Tuhan. Anak-anak Tuhan dimusnahkan, disiksa. Tapi saat dia berjumpa dengan Allah dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan mengubahkan dia dari Saulus menjadi Paulus. Saat dia menjadi Paulus, dia memiliki integritas yang tinggi di dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara pelajari, saudara baca sendiri bagaimana Rasul Paulus ini bersusah payah mengunjungi jemaat-jemaat, mengunjungi anak-anak Tuhan, membawa bantuan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengalami karam kapal, masuk keluar penjara. Rasul Paulus mengalami itu, dicambuk, disiksa, tapi
dia menunjukkan integritasnya saat dia berjumpa dengan Allah. Ya, sampai dikatakan di dalam Kisah Rasul 25 ayat 8 sampai 12, di situ Rasul Paulus berhadapan dengan, kita baca ya saudara ya, biar jangan sampai saya dikira ini ngomong kosong ini. Ini ada buktinya ya saudara ya. Jadi dikatakan bahwa sebaliknya Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah. Ya, Paulus berani berkata di depan orang banyak bahwa dia tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Kemudian tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Lalu, tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, di sini 2 kali Rasul Paulus itu mengatakan bahwa dia tidak salah. Yesus pun didapati di depan Pontius Pilatus tidak bersalah, saudara. Mereka melakukan kebenaran, mereka jujur, mereka berintegritas. Sehingga patut untuk kita teladani. Hari-hari ini mungkin saudara merasa ya, gimana caranya ya kita ini mempertahankan integritas kita di zaman sekarang ini. Saudara, seperti tadi di awal saya katakan bahwa saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun saudara untuk bersikap integritas di tengah-tengah situasi yang tidak baik seperti saat ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, jika saudara mau berintegritas, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di dalam Mazmur 25 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi Tuhan itu menunjukkan jalan. Apa yang harus saudara lakukan? Lalu Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Ya, jadi saudara, kalau saudara bingung-bingung hari ini, bagaimana caranya ya untuk mempertahankan integritas saudara di tengah-tengah pergaulan mungkin, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Saudara bisa baca ayat-ayat penuntun di dalam Yakobus 4 ayat 8. Ayo deket-deket sama Tuhan. Jangan jauh saudara. Saudara waktu jauh Roh Kudus itu berbicara, saudara budek gak dengar. Jangan dipikir orang-orang di toko-toko di perjanjian lama ini gak pernah melakukan kesalahan. Melakukan saudara justru kesalahan besar yang mereka lakukan. Kalau kita mungkin misalnya pemain judi ya, judi kecil-kecilan. Ini yang kita baca tadi, ini waduh kejahatannya ini sudah kayak bandar ya. Udah gede-gedean kejahatan yang mereka lakukan. Tapi kenapa Tuhan itu kok tetap pakai umatnya, tetap pakai orang ini, tetap pakai Daud, tetap pakai Rasul Paulus. Karena mereka melakukan pertobatan. Saat mereka sadar, saat Roh Kudus itu menegur, mereka sadar. Mereka mengaku, mereka bertobat. Ada orang karena sudah salah, ndak mau bertobat saudara. Wes kadung, gak popo wes, ya opo wes kadung salah. Wes aku tak ngene ae, salah saudara. Ayo cepetan bertobat, balik ke jalan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Daud ini ya, dia itu begitu spesial di mata Tuhan. Sehingga dia mendapat gelar khusus.
Daud ini mendapat gelar khusus dari Tuhan. Yaitu, saya lupa tadi ya, terlewatkan. Gelar a man after God and heart. Ya, orang yang berkenan di hati Allah. Waktu Tuhan itu mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hatiku, itu Tuhan sedang bersaksi tentang Daud. Bahwa orang ini akan melakukan segala kehendakku. Dia jatuh, tapi dia berbalik dan dia kembali tuntun umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, ke jalan-jalan Tuhan. Malam hari ini saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya percaya kita semua di sini memiliki integritas. Mari saudara aktifkan, mungkin selama ini saudara diamkan, roh itu saudara diamkan. Saudara tidak melakukan integritas, tidak bisa bersikap integritas. Karena godaan di sekitar saudara membuat saudara lemah. Mari malam hari ini katakan di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau mengaktifkan integritas itu. Tinggal diaktifkan saudara. Saudara kalau punya HP diaktifkan, akhirnya bisa kemana-mana ya, berhubungan kemana-mana. Aktifkan itu di dalam diri saudara. Sehingga saudara bisa merasakan, waduh, pimpinan Tuhan itu membawa kita kepada kebaikan. Amin saudara, seperti Yesus. Yesus memberi teladan kepada kita. Memberi teladan kepada kita. Baiklah kita mengikuti teladan yang baik itu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadari segala kelemahan dan keterbatasan kami. Namun kami sudah disadarkan malam hari ini. Kami dibuat mengerti bahwa saat kami dipenuhi Roh Kudus, saat hidup kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan,
maka hidup kami menjadi orang-orang yang berintegritas Tuhan. Orang-orang yang apa adanya kami Tuhan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Apa adanya kami inilah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang berintegritas di akhir zaman ini. Supaya hidup kami ini menjadi orang-orang yang memancarkan terang Kristus. Orang boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala perkataan kami. Kalau kami selama ini mungkin suka bohong. Mungkin selama ini kami begitu mudahnya berkata lain daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan, biarlah malam hari ini ajari kami Tuhan Roh Kudus. Ajari kami untuk kami boleh berjalan bersama Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu. Sehingga saat kami di pekerjaan kami, saat kami di tempat kami ditempatkan, orang boleh melihat kehidupan kami yang berubah. Orang boleh melihat hidup kami adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kehidupan orang-orang yang menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali Ibu Heti di dalam setiap kehidupan pelayanan dan rumah tangga keluarga. Berkati Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu malam hari ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kirabataka syatakarabarabaraba syatakarabashade. Kirabataka natakarabalaraba syatakarabasade. Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang beribadah secara online malam hari ini. Kami berdoa untuk Santi Martini Tuhan. Biar Tuhan Engkau melawat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjamah, memulihkan keadaannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat, terjadi pemulihan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Doris yang malam hari ini juga secara online beribadah Tuhan. Engkau juga menjamah, memulihkan kesehatannya. Engkau memberikan kekuatan untuk boleh tetap setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inakarabasyatakarabatagarabasyati. Inakarabatagarabasyatakarabalarabasati. Irabatagarabasyatakarabalarabasati. Ialarabalarabasyatakarabalarabalarabasati. Inalarabalarabasyatakarabalarabasati. Yesus, inalarabalarabasyatakarabalarabasati. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai.
besar. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang mengagungkan Tuhan. Innalah rabasyata karabala rabasyati. Sungguh limpah berkatnya, melimpah El Shaddai. Berkatnya melimpah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau lihat Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, biar Tuhan Engkau mencurahkan segala berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat daripada Roh Kudus yang setiap hari menyertai kami, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami mujizat demi mujizat, memberikan kami kemuliaan demi kemuliaan. Kami terima segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.